Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukowiryanto di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Baik, anak-anakku sekalian, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-11 di mata kuliah kita Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Bersama saya Fadli Sukowiryanto, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, hari ini kita akan banyak membahas ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas bagaimana sih pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia ya, yang nanti bisa kalian ambil apa aja sih ternyata. Kan kita sudah tahu nanti terkait pengembangan ekonomi syariahnya ya, nanti kalian bisa tahu isu-isu atau masalah ya, bahkan bukan cuma isu saja ya, bahkan sampai ke masalah yang terjadi ya di perekonomian syariah di Indonesia itu ya. Perkembangannya bagaimana itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-11 ini. Oke, ini profil. Oke, referensi kita masih ada beberapa yang sama ya dari beberapa pertemuan yang lalu. Di bukunya Pak Hendy Tanjung yang menjadi acuan dasar kita ekonomi dan keuangan syariah, isu kontemporer, diterbitkan Elek Media Komputindo. Kemudian juga karena ini pengembangan ekonomi syariah ya, jadi kita juga belajar terkait ekosistem industri halalnya. Kemudian kita belajar masalah fintechnya, fintech kan fintech syariah, financial teknologi gitu ya. Ini kan akan mengacu kepada eh, apa yang kita pelajari nantinya. Oke, selanjutnya ini referensi tambahan beberapa jurnal ya dari saya dan Bu Tati yang menjadi pengampu di mata kuliah ini, dan juga beberapa tulisan ya terkait buku juga dari buku Bapak Ade Warman Karim dan sebagainya. Nanti kalian ya jadi rujukan, nanti juga ada bagaimana roadmap ekonomi syariah gitu ya. Ini jadi rujukan. Oke. Selanjutnya, nah mata kuliah ini di pertemuan ini yaitu pertemuan ke-11 ini bertujuan untuk apa? Kalian nanti setelah kita belajar ya terkait perkembangan tadi, kalian bisa menganalisa current isu-isu terhangat ya. Oh, perkembangan ekonomi syariah tuh seperti ini ternyata. Oh, kita ngomongin ke industri halal ya. Salah satu ekosistem di ekonomi syariah ini kan industri halal ya. Oh, ternyata banyak nih UMK-UMK gitu yang belum tersertifikasi gitu ya. Apalagi tahun 2024 nih makanan minuman halal, makanan minuman yang beredar di Indonesia ya, pelaku UMK, usaha menengah dan kecil ya. Usaha mikro dan kecil ini harus tersertifikasi halal. Makanya ada sekarang banyak LPH-LPH ini kan berlomba-lomba untuk sertifikasi pelaku UMK. Nah, ini nanti isu-isu kayak gini nanti bisa kalian kembangkan itu setelah kita belajar, kita tahu terkait perkembangannya. Oke? Oke, selanjutnya, nah ini outline today, outline kita hari ini ya. Ada tiga, yang pertama landscape ekonomi syariah ya. Kita nanti mengetahui, oh ternyata seperti ini ekonomi syariah. Kemudian strategi utama pengembangan ekonomi syariah, dan juga yang terakhir ada halal supply chain. Oke, nah landscape ekonomi syariah. Oke, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak. Ya ini kita sudah tahu lah, mungkin di tulisan-tulisan kalian kalau menulis pasti Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, 83, 84, di atas 80% lah untuk umat muslimnya. Nah, tetapi ya ini yang agak sangat miris ya, dengan perkembangan muslim yang terbesar gitu ya di dunia bahkan ya, atau mungkin di Indonesia ini masih mayoritas ya untuk muslim ini,
ternyata pertumbuhan ekonominya, ya. Jadi umat Muslim punya ekonomi sendiri nih, ya. Ekonomi yang kita yang mungkin kan sudah pernah, kan sudah pasti sudah kalian bahas ya di mata kuliah lain pun ya, terkait apa sih ekonomi Islam dan sebagainya, tapi kita highlight sedikit ya. Ya punya ekonomi sendiri nih, tapi pertumbuhannya ya nggak jauh gitu ya. Pertumbuhan itu masih di bawah. Nah, ini kita masih kalah dengan negara berpenduduk Muslim, misalnya ya Malaysia, Iran, Bahrain, kita masih kalah gitu ya. Ya mau perkembangan keuangan, perbankan, atau halalnya gitu. Kalau di halal sendiri ya, lagi-lagi kalau di halal ini kita lebih jadi konsumen itu ya, belum jadi produsen gitu ya. Ya karena untuk apa ya? Untuk mengembangkan halal tadi, seharusnya Indonesia dengan populasi muslim terbesar ini itu ya sudah harus menjadi produsen, bukan cuma hanya menjadi konsumen, bukan cuma dimanfaatkan tapi bisa memanfaatkan sumber dayanya, itu jadi produsen tadi. Itu kita kasih kalah sama Malaysia, Iran, Bahrain dan sebagainya. Oke. Nah, ini sedikit saja kita sedikit bahas ya. Kita refresh lagi ya terkait ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam ini ilmu, ilmu ekonomi Islam, sebuah ilmu, teori, model, ya. Bukan hanya terbatas ke ilmu saja. Ekonomi Islam itu ilmu, teori, model, kebijakan, ya. Ada kebijakannya di situ. Serta praktek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam. Nah, ada base-nya, ada landasannya itu apa? Ajaran Islam ya, pastinya dengan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utamanya. Itu ya, mungkin sudah belajar di mata kuliah lain, akad dan sebagainya, itu sumber utama dari ekonomi Islam ini Al-Quran dan hadis. Itu sumber utama ya. Ntar ada sumber sekunder, ijma dan sebagainya, qiyas dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini jadi nah ijtihad sebagai rujukan tambahan. Tadi sekundernya ijtihad. Ijtihad tadi banyak ya. Kita tidak pelajari lebih dalam lagi di sini karena saya rasa kalian sudah semester 7 ya. Kalian sudah pasti sudah memahami lah terkait metode-metode, akad-akad dan sebagainya. Oke. Nah, ini bertentangan, jadi ada beberapa pembagian ekonomi ya. Ada ekonomi Islam dan juga ada ekonomi kapitalis. Apa sih ekonomi kapitalis? Adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, yaitu individualisme. Nah, kita nggak bisa, di Islam nggak bisa kayak begitu. Karena apa? Semangatnya semangat keumatan gitu ya, semangat maslahah gitu ya. Ya zakat, kita salah satu contohnya zakat ya. Lihat zakat itu sosial gitu ya, rukun Islam salah satunya zakat. Zakat itu sosial, kita bisa melihat orang yang kurang mampu gitu ya. Jadi tidak hanya individualismenya saja, tapi melihat sosial gitu. Nah, ada juga makanya ekonomi sosialis. Nah, adalah sistem perekonomian di mana campur tangan pemerintah yang sangat besar, terutama yang menjadi hajat hidup orang banyak. Nah, kita sudah belajar mungkin di mata kuliah lain di ekonomi keuangan publik lah ya. Kalian tahu bagaimana negara berperan ya, terhadap ekonomi suatu negara. Itu ya, negara tuh berperan terhadap ekonomi yang bergulir di negaranya. Kemudian kemakmuran individu hanya mungkin dicapai berfondasikan kemakmuran bersama atau kolektivitism. Itu harokat. Jadi Islam ya coba menggabungkan ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis gitu. Bukan hanya kapital saja gitu ya, keuntungan sendiri saja enggak, atau bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng saja enggak, tapi dilihat mana yang sampai ke maslahah gitu ya. Ada makosyad syariahnya, ada tujuan syariatnya gitu ya. Ada kadangkala bisa dia sendiri individual, kadangkala ya maslahah lebih banyak gitu. Oke. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kita lihat ciri-ciri ekonomi Islam ya sebelum kita ke perkembangannya nantinya. Ya, pertama adanya pengakuan hak individu. Ya, tadi saya bilang di Islam tidak serta-merta meninggalkan hak individu, tidak, itu ya. Pada ekonomi Islam ada hak individu, namun dibatasi agar tidak jadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Tapi dibatasin hak individu itu, gitu ya. Kemudian adanya pengakuan terhadap hak umat. Nah, tadi tidak individual, tidak umat saja gitu ya. Nah, di umat
hak umat itu adanya pengakuan, diakui, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Tadi saya bilang kemaslahatan orang banyak itu di atas segalanya. Pasti proses ijtihad ya, pengambilan hukum ya. Kenapa misalnya boleh adanya cryptocurrency gitu ya? Sorry, haram adanya cryptocurrency. Karena apa ya? Karena ke hak-hak umat, hak-hak umum ini lebih bisa dirugikan, gitu. Banyak mudorotnya ada cryptocurrency gitu. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah yang Maha Kuasa, segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah. Intinya harta yang dipunya oleh manusia dalam ekonomi Islam ini hanya titipan. Jadi jangan sampai hubud dunia atau hubun nukut gitu ya. Nggak boleh cinta terhadap dunia, cinta uang itu nggak boleh gitu ya. Jadi uang itu hanya transaksi lah, hanya alat tukar gitu ya, alat transaksi gitu ya. Tidak terlalu cinta, tidak digunakan ke zakat, disimpan saja gitu. Ini tidak itu ya. Semua ini kita uang atau harta apapun itu. Jadi kita bisa maksimalkan harta kita dengan apa? Dengan berjualan di jalan Allah. Contohnya apa ya tadi? Berinfak, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Adanya konsep halal dan haram di mana semua perbuatan jasa harus bebas dari unsur haram yang dalam Islam. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari ekonomi Islam adalah ada konsep halal dan haram. Ya, jadi tidak semua barang, tidak semua kegiatan di ekonomi Islam itu halal, walaupun al aslu fil muamalah al ibahah ya, ada belakangnya illa dalil ala takrimihi. Kalau seandainya DSN MUI mengeluarkan fatwa haram, ya sudah berarti haram itu, walaupun awalnya mubah dibolehkan gitu ya. Jual beli halal, haram riba, riba haram. Itu ini ada konsep itu. Untuk makan gitu ya, ada yang halal, ada yang haram gitu ya. Ada yang halal gitu, ada juga yang toyib bahkan ya. Di atasnya halal gitu ya. Kalau makanan itu kita taunya toyib itu consumable ya. Bisa food lah, bisa dimakan gitu. Harus bebas dari unsur haram yang dalam Islam. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai sebagai wasilah transaksi ini harus bebas dari unsur haram yang dalam Islam. Kemudian kelima, adanya sistem sedekah. Apa sih sistem sedekah itu? Yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang miskin. Nah, ada sistem tadi karena ujungnya ya, ada pengakuan hak umat tadi gitu ya. Hak umat diakui sosial ya, mereka melihat oh tetangga saya belum bisa makan nih, tetangga saya belum punya ini nih, tetangga saya kekurangan nih. Nah, ada sistem sedekah di situ, sedekah, infak gitu ya, infak pokok dan sebagainya. Itu pendistribusian harta dari yang kaya gitu ya, agar yang miskin ini jadi rata. Yang harta nggak akan kekurangan hartanya, enggak gitu ya. Karena kita yakin barang siapa yang bertransaksi di jalan Allah nggak akan pernah kurang. Jadi nggak akan pernah, mohon maaf ya, nggak akan pernah miskin. Orang yang selalu bersedekah itu nggak akan pernah miskin. Bahkan Allah gitu. Allah akan tambah terus gitu ya. Selanjutnya tidak memperbolehkan adanya bunga. Nah ini kita terkait riba ya, terkait interest. Ini nggak ada, nggak boleh dalam Islam gitu ya, atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya diperlukan beli konsep bagi hasil. Ya hutang piutang, oh kalau saya ada duit lebih nih dari hutang piutang, tidak dari hutang piutangnya, tidak, tapi dari hasil apa? Misalnya hasil dia jasa apa gitu ya. Ya terkait terkait hutang piutangnya tidak boleh ada kelebihan. Kalau kelebihan dalam hutang piutang itu berarti riba atau bunga. Tuh. Oke, ini ada beberapa manfaat ya penerapan dari ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam bersifat universal ya. Jadi ekonomi Islam ini bukan hanya untuk umat Muslim saja, gitu ya. Contohnya ya, salah satu bank besar ya, BUMN ini Bank Syariah Indonesia gitu ya, yang nabung di BS ini bukan cuma umat Muslim saja, yang punya hasanah card ini bukan cuma umat Muslim saja, tidak. Jadi barang yang bisa menabung di BSI gitu ya, hanya orang Muslim, tidak, semua bersifat universal. Kalau ada orang yang mau eh, taat atau mau mengikuti prinsip dari keuangan atau perbankan syariah, ya monggo silahkan ikut
punya buku tabungan jadi nasabah atau punya kartu kredit dari BSI, nggak apa-apa. Itu ini universal karena apa? Karena eh, salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi liutam mima makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlaknya, dan juga apa, rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam dunia, seluruh dunia gitu. Jadi ya tadi, jadi kebermanfaatan tidak dirasakan hanya umat muslim saja, ya, semua orang merasakan gitu ya. Ya kita lihatlah contohnya di bulan Ramadan, ya, di bulan puasa gitu ya, misalnya sudah mendekati waktu azan gitu ya, azan maghrib, di jalan ini ada bagi-bagi makanan gitu ya. Ini terkait ekonomi umat juga ya, bagi-bagi makanan sedekah, apa ditanya gitu, enggak, apa ditanya puasa enggak, muslim enggak, Yahudi Nasrani enggak, semua dibagi gitu. Jadi universal penerapan ekonomi Islam ini, kemudian memperhatikan kepemilikan individu dengan batasan-batasan yang oleh agama. Jadi menjaga hak privasi lah, ada ranah-ranah privasi gitu ya, kepemilikan kalau sudah milik utang, sudah miliknya dia sendiri gitu ya, ini ada batasan-batasannya. Dan negara merupakan institusi penting dalam perekonomian sebagai controlling. Jadi dalam Islam, negara ini punya peran penting ya. Ya, itu apa? Controlling. Jadi negara ini mengatur, oh kalau ada harga yang ketinggian gitu ya, negara masuk. Kalau ada apa gitu, kalau ada sesuatu yang kurang baik, negara bisa masuk. Nah, ini punya fungsi, yaitu negara. Selanjutnya memiliki sistem yang baik dalam memenuhi pemerataan melalui zakat, infak, sedekah. Jadi ada sistem dalam ekonomi Islam, ada satu sistem ya. Jadi lihat ya di sini ya. Satu sistem, sistem apa? Sistem yang baik untuk pemerataan, pemerataan harta yang tadi kan, pemerataan dari zakat, infak, sedekah itu dibaginya. Ya tadi kita udah tahu ya, kita sudah sama-sama tahu zakatnya dibagikan untuk khusus ya, khusus untuk orang muslim ya, tapi ya untuk orang muslim, tapi lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha, dan 8 sampai 8 asnaf itu gitu. Jadi mereka semua dapat gitu. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Tuh. Jadi semua orang yang di dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi karena melihat, oh iya ya, saya mau berlomba-lomba nih, saya mau jadi kaya juga nih biar bisa berzakat, bersedekah, berinfak secara banyak. Itu. Nah, akhirnya penerapan ekonomi Islam ini, ekonomi syariah ini bisa menjangkau semua orang gitu kan, termotivasi. Saya juga mau pahala yang banyak. Tapi penerapan ekonomi Islam di Indonesia ya, khususnya ya, ini ada beberapa kendalanya. Ya, yang pertama, ya mungkin sekarang pakar yang benar-benar fakar ya, pakar tuh dari fakar, fakiru, pemikir ya, atau orang-orang yang tadakik, orang-orang yang pemikir ekonomi Islam yang berkualitas, yang benar-benar menguasai ilmu ekonomi Islam atau modern itu menggabungkan ini sangat sangat minim gitu ya. Terus kemudian masih agak minimnya lembaga training, consulting dalam bidang ekonomi syariah, sehingga SDM-nya masih sedikit ya. Kita ngelihat lah mungkin di beberapa lembaga keuangan baik bank ataupun non bank syariah gitu ya. Ini SDM-nya masih dari konvensional. Kadang-kala belum tahu akad itu apa, ijaroh itu apa, wakalah dan sebagainya. Nah, ini masih minim, kurang edukasi, literasi. Kemudian perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Nah, tadi hukumnya, makanya fatwanya ya selalu diupdate loh. Jika ada sesuatu, jadi fatwa itu beda dengan produk hukum yang lain. Kalau produk hukum yang lain memang sudah ada mengikuti undang-undangnya, tapi kalau fatwa itu sifatnya ada kejadian dulu baru difatwakan, kayak kripto, sekali lagi kripto, ataupun dengan kemarin e-money gitu ya, kita bahas e-money, electronic money, kita bahas debit card, ada debit cardnya dulu, ada e-money-nya dulu baru difatwakan. Itu masih terbatasnya perguruan tinggi. Nah, ini salah satunya ya. Jadi tidak semua perguruan tinggi, kita lihat di Jakarta saja ya. Di Jakarta perguruan tinggi negeri ya, ada tiga, ada empat lah ya. Ada UPN, Veteran Jakarta sudah ada ekonomi syariah, UI sudah ada ekonomi syariah, dan UIN sudah ada. Nah,
UNJ ini belum ada ekonomi syariah walaupun udah masuk ke mata 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 kuliah ya, tidak ada jurusan sendiri gitu. Nah, akhirnya kenapa kayak gitu? Karena tadi kita melihat yang pertama minim profesor, minim doktor gitu ya, pemikir gitu yang benar-benar kompeten tadi itu. Yang kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah ya. Jadi ya walaupun kita sedikit terbantu ya, kita bukan sedikit ya, kita banyak terbantu dengan adanya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden karena bisa beberapa kebijakan gitu ya, beliau Dewan Pakar MES, beliau juga KNKS dan sebagainya ini bisa memudahkan kita umat muslim dalam regulasi gitu dalam mengatur ekonomi syariah. Tuh. Oke. Nah, ini di belakang saya ada landscape terkait industri keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia telah hadir secara resmi dari dua dasawarsa silam. Oh, beberapa hampir 20 tahun berarti ya. Dari 91 gitu ya. Karena sudah 2021 ya. 2022 ya, sorry 2022 hampir lebih dari dua dasawarsa. Kendati pertumbuhannya semakin kuat setiap tahun, ukuran keseluruhan walaupun ya awal-awal hanya bank syariah, bank muamalah gitu ya. Sekarang kita sudah mengenal ya bahkan gaya hidup halal ya, halal lifestyle ini sudah banyak gitu. Jadi kadangkala banyak orang yang oh iya ya, saya pengen pakai jilbab karena ada Muslim Fashion Week gitu kan ya. Nah ini jadi orang terchallenge gitu ya dengan gaya hidup halal. Ih, ini makanan udah ada halalnya belum ya? Nah ini kan ini termasuk ke halal lifestyle. Kalau dulu misalnya mungkin orang masih agak-agak tabu gitu ya. Oh ini halal haram ya. Jadi nggak terlalu ke sana. Tapi sekarang kita udah kadang-kadang kalau beli gitu ya, beli produk ini ada logo halal MUI-nya nggak ya? Bisa dipakai nggak ya? Bahkan cuma bukan cuma makanan ini kosmetik gitu ya. Jadi kalau orang ketika sudah ada halal MUI-nya ya, ada logo halal MUI. Ini kalau di kosmetik kita ngomongin kosmetik ya, mungkin ini teman-teman para mahasiswa ini ngerasa oh iya ya udah enak berarti udah lulus uji BPOM dan sebagainya, jadi ngerasa aman juga gitu. Nah, sekarang halal lifestyle ini memang lagi lumayan meningkat ya di kaum Gen Z atau milenial lah ya. Milenial ini sudah meningkat, halal awareness ini lebih lebih tinggi. Di beberapa penelitian pun ya halal awareness-nya ya ada lah. Itu. Oke. Selanjutnya landscape industri keuangan syariah di Indonesia sangatlah berbeda ya. Kita beda. Kenapa? Karena di Malaysia sama beberapa negara itu, beberapa negara Islam itu fokusnya cuma ke investasi dan pasar modal. Nah, kalau di Indonesia, pasar keuangan syariahnya ada kompleks lah, banyak suku dan sebagainya gitu ya. Lebih kompleks, karena apa? Struktur pasar dari pasar ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada di struktur pasar di Indonesia ini terdiri dari beberapa lapisan dan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung. Sehingga kadang terjadi ketidaksinkronan. Akhirnya di industri keuangan syariahnya ya, ini banyak terjadi ketidaksinkronan gitu ya. Peraturan lah, kemudian akadnya lah dan sebagainya macamnya ya. Jadi orang tuh jadi bingung yaitu terkait perkembangan keuangan syariahnya. Kemudian Indonesia memiliki banyak peraturan ya, tadi peraturan-peraturan banyak tadi saya bilang kan banyak sekali peraturan-peraturan dengan lain, tapi peraturan ini tersebar dan kadang terbagi di antara banyak regulator. Jadi kadang-kala regulator itu beda ya, jadi tidak satu suara itu ya. Ini yang menghambat perkembangan dari ekonomi syariah di Indonesia itu. Eh, Akan tapi jumlah pasien diketahui keterbatasan data maupun ada ketidaksempurnaan kurangan, industri keuangan syariah di Indonesia telah meraih prestasi dengan mengembangkan aspek tertentu yang memberinya bentuk unik di dunia. Jadi memang tapi walaupun tadi banyak kekurangan segala macam lah ya, tapi unik ya tadi karena berlapis-lapis, kemudian banyak ya produk-produknya gitu ya. Nah, jadi satu apa ya? Satu sisi keunikan lah itu. Oke. Alasan utama. Nah, ini ada beberapa alasan utama ya kurang berkembangnya kinerja industri ya di industri halalnya. Pertama, kurangnya visi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Jadi tadi tumpang tindih peraturan, kadangkala si A ini tingkat toleransi keharamannya berapa persen, si B ini berapa persen. Nah, ini
ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan dari industrinya. Gitu. Kurangnya dukungan pemerintah, ya pemerintah ya, saya rasa saya coba berpikiran positif, pasti sudah berusaha maksimal lah sebenarnya ya untuk mengembangkan industri ini, tapi ya mungkin masih di jalannya, itu masih ada kerikil-kerikil kecil lah ya. Kemudian kurangnya kesadaran antara masyarakat umum dan sektor bisnis yang tadi, walaupun hal awareness-nya sudah tinggi, tapi masih ada orang-orang yang belum sadar gitu ya. Relatif rendahnya kualitas kuantitas SDM, konsentrasi industri, ini fokusnya sama retail aja gitu ya. Yang lain tuh nggak terlalu fokus. Kurangnya modal ya, mungkin ya modal BPRS sama BUS ini ya. Kalau modal karena kita mungkin sekarang juga pandemi ya, mungkin dari tahun 2020 ke atas nih mungkin di pandemi ini ya, jadi banyak beberapa BPRS nih yang akhirnya gulung tikar gitu ya. Isu kapasitas dalam industri kemanusiaan dalam hal variasi produk, kemudian kurangnya likuiditas di pasar modal, sumber pendanaan, kurangnya pengawasan keuangan mikro, transparansi dan lain-lain. Nah, ini juga jadi alasan kenapa terhambatnya perkembangan industri keuangan syariah. Oke, ya tadi pasti kita melihatnya hanya ke makosid syariah gitu. Fokusnya sekarang jadi bagaimana menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata di Indonesia ya. Jadi ekonomi, keuangan gitu jadi kekuatan nyata gitu, bukan cuma hanya angan-angan teori oh muslim terbesar. Iya, terus kenapa? Gitu ya. Dia harus dimanfaatkan menjadi produsen. Sekali lagi Indonesia harus menjadi produsen, bukan hanya sebagai seorang konsumen. Itu. Ini yang sangat-sangat kita tekankan apalagi di dunia pendidikan ini ya. Dunia pendidikan ini kita berusaha mencetak kalian sebagai kader-kader yang nanti bisa apa? Ya kalian sudah tahu mahasiswa itu agent of change ya, agen perubahan. Jadi kalian harus merubah gitu ya. Jadi tidak hanya dengan menjadi konsumen, oh iya ya, saya bisa nih beli misalnya ya kerudungan bagus gitu ya, baju koko gitu, baju muslim yang baju sholat yang bagus gitu ya, mukena sejadah, kalian bisa beli ya, tapi kalian apakah sudah bisa menciptakan lapangan kerja dari situ, bisa menghasilkan produknya, itu kan belum tentu. Nah ini yang harus kita kembangkan agar apa? Sebagai salah satu kampus yang beridentitas bela negara ya di UPN ini, kita harus membantu pemerintah gitu ya. Katanya ekonomi syariah ini mau menuju global gitu, menuju dunia gitu ya, bisa bersaing di dunia dengan tadi menciptakannya mungkin nanti suatu saat 2 tahun 3 tahun 4 tahun lagi gitu ya, orang kalau mau beli sejadah bagus gitu ke Indonesia, gue cuma ke Turki aja gitu. Oke, akhirnya pelaksanaan ini dibuat sebuah master plan ya, terkait membangun ekonomi syariah. Oke, ini kita coba lihat sedikit ekosistem ekonomi syariah ya. Ini di per Oktober 2022 ya, ada 46.472 pelaku usaha yang terdaftar ini memiliki NIB. Ya, tapi nah ini sangat-sangat agak miris ya. Baru 11.592, nggak ada setengahnya nih yang sudah tersertifikasi halal. Makanya ya kita sebagai ya kalian sebagai agent of change, kita sebagai orang yang berkecimpung di perekonomian syariah ini mendukung gerakan itu yang tadi saya bilang di awal 2024, kalau makanan minuman belum tersertifikasi halal ini tidak boleh beredar di masyarakat gitu. Kemudian lembaga keuangan syariah, Bank Umum Syariah berjumlah 15, UUS-nya 21, BPR 165, IKNB 121. Kemudian sektor-sektor unggulan dari ekonomi ini Islamic Finance, mesti ke apa keuangannya, dan halal food, jadi Muslim friendly travel, itu ya ini yang harus menjadi acuan media and rekreasi dan recreation gitu ya. Di medianya harus mendukung gitu ya untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Parma kosmetik gitu kita sudah tahu misalnya, mohon maaf saya nyebut salah satu merek misalnya Wardah gitu ya. Insya Allah halal gitu ya dengan tagline-nya gitu, modest fashion yang tadi saya bilang ada namanya Muslim Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week dan sebagainya. Karena ini nih perlu dikembangkan secara masif gitu. Nah, ini ada beberapa negara-negara tujuan ekspor produksi halal dari Indonesia.
Arab Saudi, Malaysia yang oke ya. Ini ada Yordania, Uni Emirat Arab nih, dan juga Turki. Konon oke ada Korea, Spanyol, Amerika, dan juga China. Tuh. Oke, nah ini master plan ya tadi saya bilang. Master plan Indonesia ini sudah diluncurkan pada tahun 2019. Ada bukunya, nanti kita akan bahas ya di kelas ya. Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024. Jadi mau dibawa kemana sih ekonomi syariahnya? Itu 5 tahun ke depan dari 2019 nih ya. Ini sebelum pandemi COVID lah ya. Diluncurkan di bulan Mei 2019 gitu ya. Jadi sebenarnya sudah terarah, tapi ya mungkin ya dengan COVID ataupun tanpa COVID pun kemarin ya agak sulit kalau Bapak masyarakat ini pemikiran literasinya belum belum pas. Oke. Nah, yang terakhir ini ada strategi pengembangan ekonomi syariah yang diinisiasi KNEKS. Strategi utamanya yaitu penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan yang terakhir penguatan ekonomi digital. 4 penguatan ini yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya KNEKS ya, Next lah ya. Ini yang ada strategi dasarnya itu apa? Yang pertama peningkatan kesadaran produk, ya halal awareness seperti saya bilang, dan peningkatan SDM, ya harus ditingkatkan SDM-nya. Kemudian penguatan kapasitas dan kapasitas riset ya, R&D itu selalu riset terus. Oh ya kurang-kurangnya di mana? Di riset terus dikembangin terus. Dan yang terakhir penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Ini terkait dengan government pemerintah. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi nggak bisa cuman rakyatnya aja gitu yang berusaha, tapi dari rakyat dan negara gitu, pemerintah dalam hal ini harus berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Oke, baik para mahasiswaku sekalian, ya kita berjumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi di pertemuan ini kita sudah tahu lah, jadi mau dibawa kemana nih 2019 sampai 2024 nih, ya pengembangan ekonomi syariah kita mau dibawa kemana. Nah, tugas kalian mencari isu-isu yang terkait gitu ya. Oh ternyata belum ada ini, belum ada itu gitu ya. Nah isu ini bisa kita diskusikan di kelas atau kalian kalau mau tulis di kolom chat, silakan tulis di kolom chat terkait isu-isunya. Oke. Terima kasih semuanya. Salam sehat dari saya. Tetap semangat ya. Semoga kita semangat dalam mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.